Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama dari teknologi sepertinya ada Buka. Rekomendasinya adalah lebih ke trading buy, supportnya di 121, resistennya hingga ke 131. Kemudian ada PGEO, trading buy 945 hingga 1005. Breeze lebih ke arah buy on weakness 2830 hingga ke 3040. Dan terakhir ada Medco, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1045, resistennya hingga ke 1160. Ada Buka, PGEO, Breeze, dan Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Teh Heri Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada Buka dari teknologi. Hari ini sebenarnya saham-saham teknologi cenderung menguat Pak. Meskipun di sesi pertama siang tadi sempat melemah karena saham DCEI ini melemah di atas 8% dan tampaknya sudah berbalik arah kembali. Pertimbangan untuk Buka Pak masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan Buka ini masih cenderung melandai. Namun ini berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, di mana memang pergerakan Buka pada hari ini masih tertahan oleh level EMA 200-nya, namun demikian masih disertai dengan adanya peningkatan dari sisi volume pembelian. Stokastiknya cukup menarik, di mana stokastiknya masih berpeluang menguat dari area netral menuju ke area overbought-nya, dengan MACD, di mana MACD-nya akan menuju ke area positifnya. Nanti apabila Buka mampu break dari area resisten di 131 ya, sekaligus EMA 200-nya, maka kami perkirakan untuk pergerakan Buka akan menguji di 134 sampai ke 138. Namun demikian tetap waspadai dengan adanya level support yang berada di 121. Begitu Mas David. Baik, lebih baik mana Pak rekomendasinya? Apakah posisi buy-nya harus di atas 131 dulu, atau lebih ke buy on breakout, atau di antara level trading buy yang sudah Anda jelaskan tadi? Oke, akan lebih baik apabila akan cenderung lebih valid gitu ya, dan akan lebih aman apabila nanti bisa untuk buy on breakout terlebih dahulu di atas 131. Jadi apabila nanti break dengan volume yang besar dan dengan badan candle yang cukup tebal, maka langsung dapat untuk buy on breakout terlebih dahulu untuk pergerakan dari Buka sendiri, begitu. Baik, bisa diulang Pak, ketika buy on breakout di 131, resistennya berapa tadi? Oke, ketika nanti akan break dari 131 gitu ya, maka nanti investor bisa untuk melakukan buy on breakout dengan menganalisa dari sisi volume, apakah cenderung meningkat atau tidak dengan volume candle yang juga besar juga. Nanti apabila 131-nya tertembus, maka nanti dapat dicermati untuk area target berikutnya di 134 sampai 138. Demikian. Baik, saham pilihan pertama ada Buka, lebih direkomendasikan trading buy, supportnya di 121, 131, dan untuk meminimalisir risiko yang terjadi, lebih direkomendasikan buy and breakout di atas 131. Kita beralih ke saham pilihan kedua untuk PGEO Pak, trading buy di level berapa direkomendasikan untuk PGEO? Oke, kalau untuk PGEO kita melihat memang masih ada koreksi ya, hari ini terkoreksi cukup tipis ya, sebesar 5 poin dan masih didominasi dengan tekanan jual dari PGEO. Nanti investor tetap mencermati area support yang berada di 945 terlebih dahulu. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, maka kami perkirakan PGEO berpeluang untuk berbalik arah. Kita lihat nanti untuk pembalikan arahnya, apakah sanggup untuk menguji area 1005 sebagai area resistennya. Karena apabila nanti mampu break dari 1005, maka pergerakan PGEO selanjutnya akan menguji di 1030 sampai 1080. Dan memang kalau kita lihat, pergerakan PGEO saat ini masih cenderung downtrend. Kemudian dari MACD-nya, ini baru histogramnya saja yang akan menguji ke area positif, dan stokastiknya masih cenderung flat di area netral. Maka dari itu, untuk rekomendasinya masih cenderung trading buy dari PGEO sendiri, begitu. Baik, dan beberapa bulan terakhir PGEO juga lebih cenderung tertekan, pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Dari perbankan, ada Breeze. Analisis dan pertimbangannya merekomendasikan Breeze, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat pergerakan Breeze ini belum mampu untuk break dari area resistennya ya, yakni yang berada di area 3040, karena ini cukup menarik. Pergerakan hari ini masih mampu berada di atas MA 60-nya, disertai dengan adanya sedikit peningkatan volume pembelian.
kedua dari indikator MACD dan stokastik masih mengarah ke area positif, kecenderungannya yang berarti ini masih akan melanjutkan untuk penguatannya. Nanti apabila mampu break dari 3040, maka dapat disiapkan untuk target berikutnya yang kami perkirakan akan berada di 3090 sampai 3140. Namun jangan lupa untuk perhatikan area support yang berada di 2830. Karena kalau break dari 2830, maka level berikutnya yakni di 2740, 2800 akan menjadi target koreksi dari pergerakan untuk BRIS sendiri. Begitu Mas David. Baik, target akhir tahun Pak untuk BRIS. BRIS juga biasanya terdampak dari window dressing tidak Pak? Untuk BRIS kalau secara historikalnya yang dapat kita cermati untuk window dressing memang tidak begitu berdampak ya kalau kita lihat secara historisnya, karena memang pergerakannya masih cenderung minim untuk pergerakan dari BRIS sendiri. Namun demikian nanti dapat cermati apabila 3140-nya tertembus, maka untuk level berikutnya berada di 3250 terlebih dahulu. Baik, saham pilihan yang ketiga pemirsa ada BRIS, rekomendasinya adalah buy on weakness, support tadi di 2830, resisten hingga ke 3040. Terakhir untuk saham pilihan ada Medco Pak, Anda juga rekomendasikan buy on weakness, Pak Didit? Oke, untuk pergerakan Medco sebenarnya hari ini memang cenderung tertekan ya, sebesar 1,3% setelah beberapa hari belakangan, kurang lebih 3-4 hari belakangan ini bergerak menguat, cukup lumrah, masih berada di atas MA20-nya, namun masih muncul adanya volume penjualan. Dari sisi pergerakan yang indikator lain yakni MACD-nya masih mencoba untuk mengarah ke area positif menyusul dari histogram MACD-nya, namun pergerakan stokastik rawan untuk terkoreksi dan terjadinya dead cross sendiri. Maka dari itu kami rekomendasikan untuk buy on weakness untuk Medco sendiri dengan mencermati area resist yang berada di 1160 dan area supportnya yang berada di 1045. Apabila nanti mampu break dari 1160, maka cermati area penguatan dari pergerakan Medco yang dapat kami perkirakan berada terdekatnya di 1185 sampai ke 1250. Begitu Mas David. Oke, untuk Medco jangka pendek dan menengah trennya seperti apa Pak setelah turun cukup dalam di 1420 meskipun dalam beberapa waktu terakhir mencoba untuk bangkit kembali? Oke, kalau kita lihat memang dalam jangka menengahnya masih cenderung downtrend ya. Namun demikian nampaknya Medco untuk jangka pendeknya ini mencoba untuk berada di atas MA20-nya. Apabila hal ini berhasil, nampaknya saat ini sedang berada di fase awal dari uptrend-nya sendiri dari Medco. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Buka, PGEO, BRIS, dan Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didi, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas. Kali ini menanyakan saham Java Pak. Ada 2 orang penanya ini. Yang pertama Bapak Diki di Malaysia, ini menyaksikan live streaming kita Pak. Menanyakan saham Java masih di harga average nih Pak, di 1555. Apakah sampai akhir bulan bisa ke 2000? Target price tetap di hold atau seperti apa? Kemudian Java juga ditanyakan ini. Saya akan coba cek dari Bapak Robertus sepertinya menanyakan saham Java di 1383 Pak. Silakan Pak Didit untuk Java. Oke, untuk Java sendiri saat ini pergerakannya sedang berada di fase uptrend-nya ya. Masih disertai dengan volume pembelian dari Java meskipun ini cenderung turun untuk volumenya dibandingkan periode sebelumnya. Kalau kita lihat dari MACD masih relatif menarik, masih menguat berada di area positif. Namun perhatikan stokastiknya yang relatif flat di area overbought-nya. Nanti dapat dicermati untuk Java sendiri untuk level highest-nya yakni di level hari ini di area 1975. Apabila nanti mampu break kembali dari 1975, maka terdapat cluster di harga 2000 sampai 2050 dan kedua area tersebut dapat digunakan sebagai target penguatannya. Sebagai area supportnya kami berikan di 1875 dan di 1910 untuk pergerakan Java, Mas. Baik, 2 penanya selamat sudah mengalami profit yang cukup banyak ini 1383, tadi juga di 1500-an. Penguatan Java dalam beberapa bulan terakhir, Pak Didit, apakah ini juga terdampak dari program pemerintah, Pak? Untuk pergerakan Java nampaknya juga cukup terdampak dari program pemerintah karena kalau kita lihat penguatannya terjadi semenjak awal tahun ini ya untuk pergerakan Java dan lebih agresif lagi di bulan-bulan Oktober kemarin untuk Java sendiri. Begitu Mas David. Baik,
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham BBRI untuk sampai dengan akhir tahun berapa resistennya. Sudah ambil posisi nyangkut sepertinya di 5.155. Kemudian BBRI juga ditanyakan Bapak Anggiat dari Bekasi. Beli BBRI 4.900, nyangkut di 5.100, kemudian sudah profit mungkin, saya belum cek ini, untuk penutupan sesi kedua hari ini di 43 Pak, nyangkut besar-besaran sepertinya. Analisis dan rekomendasi untuk BBRI paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Oke, kalau kita lihat pergerakan BBRI sebenarnya kalau jangka menengahnya, ini masih cenderung downtrend ya, namun demikian pada hari ini cukup menarik, pergerakannya menguat 1,86% dan mampu menembus dari MA20-nya, masih didominasi oleh volume pembelian, MACD-nya dan stokastik masih menunjukkan ada tanda penguatan. Nanti cukup untuk area supportnya di 4220 dan di area 4160. Selama kedua area support tersebut masih mampu untuk bertahan gitu ya, masih mampu bergerak di atas area tersebut, cermati area untuk resistnya. Nanti resistnya berada di 4450. Mampu break 4450, selanjutnya 4530 sampai 4.700 dapat digunakan sebagai area penguatan dari BBRI sendiri, begitu. Masih direkomendasikan hold, Pak? Untuk rekomendasi BBRI sendiri, kami perkirakan untuk buy terlebih dahulu, apabila sudah punya, bisa di hold untuk BBRI. Oke, BMRI Pak, hari ini di 6375, sementara posisi dari BMRI ini di 7.200 Pak, nyangkut juga sepertinya. Oke, untuk BMRI sendiri, ini juga mampu break dari MA20-nya. Memang jangka menengahnya, saham-saham perbankan, terutama yang plat merah, ini cenderung downtrend ya. Namun demikian nampaknya ini berpeluang untuk berbalik arah, untuk menguat terlebih dahulu. Apabila nanti masih mampu untuk berada di atas 6125 sebagai area supportnya, maka dapat diperhatikan resisten yang berada di 6450. Break dari 6450, target terdekat berikutnya 6575, sampai 6775 untuk pergerakan dari BMRI. Jadi ya kalau misalnya udah punya, bisa di hold terlebih dahulu, atau misalnya belum punya, bisa buy on breakout di 6450 untuk BMRI. Begitu. Baik, ada Tika dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BRMS Pak. Sudah punya harga di 416. Profitnya masih tipis ini. Arah selanjutnya untuk BRMS? Untuk BRMS pergerakannya memang masih cenderung melandai, namun nampaknya berpeluang untuk menguat. Masih tertahan MA20-nya yang berada di atas di area 426 begitu ya. Cukup menarik BRMS hari ini, volume belinya cukup besar begitu ya. Kemudian stokastik sudah mulai menyempit dan berpeluang untuk terjadinya golden cross. Cermati apabila nanti mampu break dari 426, maka target berikutnya yang dapat kami perkirakan berada di level area 434 sampai ke 470 untuk pergerakan penguatan dari BRMS sendiri. Sebagai area support, cermati di area 406 terlebih dahulu, begitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Think, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham film, Pak Didit sudah ambil posisi di 3860. Apakah ada peluang naik untuk pekan ini? Oke, untuk film sendiri sebenarnya sedang berada di fase uptrend ya. Kalau kita lihat selama beberapa hari dari 3 Desember lalu, ini sudah menguat dan saat ini menguat 2,96%. Untuk pergerakan dari film sendiri. Nanti dapat dicermati sebagai area resisten yang dapat kami perkirakan di 3860. Masih muncul, masih didominasi oleh adanya volume pembelian dari film. Penguatan dari MACD dan stokastik nampaknya masih berpeluang berlanjut gitu ya. Apabila break dari 3860, nanti cermati rentang area 3900 sampai ke area 4100 terlebih dahulu untuk pergerakan film. Sebagai area support kami berikan di area 3580, begitu Mas. Oke, ada film penutupan hari ini di 3830 menguat 2,96%. Tadi Ting nyangkut di 3860 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak Didit. Kami mohon maaf, waktu cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan keesokan harinya. Pak Didit, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Teharditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.